ini kita bacakan, besok pagi alhamdulillah rezeki itu sudah datang. Ini khusus untuk yang sifatnya hajat besar, yang hutangnya sudah ratusan juta sampai miliaran, yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum punya mobil ingin punya mobil, yang belum menikah belum bisa menikah, dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita semuanya masih diberikan kesehatan walafiat, tidak kurang dari suatu apapun, dan masih bisa tersambung tali silaturahim kita antar sesama umat muslim dimanapun saja berada. Salawat dan salam tak lupa marilah sama-sama kita sampaikan dulu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semuanya, khususnya yang berada di channel ini dan yang saat ini sedang mendengarkan audio ini, bisa mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan oleh Allah dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya, pada saatnya nanti saya akan berbagi satu buah amalan yang insya Allah amalan ini nantinya bisa digunakan untuk dalam kondisi yang memang benar-benar urgent, memang benar-benar hajatnya itu kategori yang sangat besar. Ya, bisa dikatakan hutang yang mungkin nilainya ratusan juta sampai miliaran, yang usahanya hancur, bangkrut dan berantakan. Bisa juga yang mungkin selama ini entah itu seorang laki-laki atau perempuan yang sulit jodohnya, hingga detik ini mungkin belum bisa menikah, selalu putus dan seterusnya. Bisa juga mungkin intinya sakit bertahun-tahun tidak bisa menemukan solusinya, sudah berusaha berikhtiar kesana kemari tapi tidak juga mendapatkan solusinya. Atau bisa yang saat ini sedang ingin atau saat ini masih dalam kondisi mengontrak tempat tinggalnya, numpang kepada keluarganya atau mertuanya dan ingin segera memiliki rumah sendiri. Atau mungkin selama ini jika bepergian hanya mengandalkan, ya katakanlah di zaman sekarang, taksi ataupun ya taksi online dan sebagainya seperti itu dengan jasa angkutan umum, ingin memiliki mobil sendiri, hutang lunas, rumah yang mewah dan sebagainya. Nah, ini yang menarik yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi begini saudara-saudaraku, ada satu hal terlebih dahulu yang perlu saya sampaikan dan mohon disimak dengan baik-baik ya. Pada dasarnya kita manusia hidup itu hanya bisa berusaha, selebihnya berdoa, dan selebihnya Allah yang menentukan terkabulnya doa kita atau tidak. Dan acap kali sering terjadi sifat manusia itu tidak jauh dari rasa mengeluh, kurang bersyukur tapi banyak mengeluh, banyaklah berprotes daripada mengikuti proses. Itu sudah menjadi sifat yang lazim atau umum. Ini berlaku untuk manusia manapun, rata-rata seperti itu. Memang seperti sifat dan karakter kalau itu masih bernama manusia seperti kita ini. Dan yang lebih parahnya lagi, jika sudah dalam keputusasaan akan semakin jauh meninggalkan ibadah, mungkin akan semakin jauh dengan Tuhan Sang Penciptanya, bahkan bisa melakukan hal-hal yang itu sudah nyata-nyata sifatnya syirik atau musyrik, yang sudah melanggar aturan, yang sudah menyalahi hukum, dan akhirnya menimbulkan dosa karena melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, ajaran yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang sudah bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Sedangkan di satu sisi kita sudah berusaha yang terbaik. Ya, kalau kita bisnis mungkin dengan sudah menjalankan bisnis ini
Kalau kita bertani mungkin sudah sebagus mungkin, semaksimal mungkin kita mengupayakan agar hasil tanamannya bagus. Ya, kalau kita bekerja mungkin udah nggak tahu siang, nggak tahu malam, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Jadi logikanya kita sudah berusaha mati-matian tapi hasilnya zero alias nol. Luar biasa. Dan memprihatinkan lagi, sudah mencoba nih dengan amalan ini ya. Ibadahnya secara sholatnya sudah cukup, puasanya sudah, zakatnya sudah, infaknya sudah mengamalkan ini dan itu, setiap habis sholat ini dan itu. Tapi ternyata fakta yang terjadi dari beberapa yang saya terima baik melalui Instagram saya ya, di IG maupun di WhatsApp pribadi saya, itu masih banyak yang menyampaikan keluhannya ke saya. Gus Li, bagaimana solusinya? Sudah sekian bulan atau sekian tahun saya mengamalkan amalan ini dan itu, tapi hutang saya juga belum lunas. Saya ingin memiliki rumah tapi sampai saat ini belum terlunas, belum bisa memilikinya. Saya menginginkan pengen punya mobil tapi sampai hari ini belum bisa terwujud dan sebagainya. Begitulah di antara permasalahan-permasalahan hidup keseharian kita yang kita rasakan seperti pada umumnya. Nah, baiklah, untuk sahabatku, saudaraku dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tuntas tentang metode ya, metode pencapaian hajat, yang mana amalan ini alhamdulillah pernah diajarkan oleh almarhum guru saya yang saat ini beliau sudah mendahului kita. Dan amalan ini sudah pernah disampaikan kepada saya, dan secara pribadi ini pun sudah beberapa kali saya praktekkan. Juga ada beberapa orang terdekat saya yang sudah mempraktekannya. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT. Dengan metode ini yang saya ingat, yang saya tahu, fakta dan buktinya memang benar adanya. Ya, jangankan rumah, jangankan mobil, jangankan uang, istana pun pasti diberikan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Seperti apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita, khususnya umat manusia. Jika engkau menginginkan sesuatu, maka mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Nah, hanya di sini berbeda metode-metodenya. Ada yang menggunakan ini, menggunakan itu, ada yang kabul dan tidak. Itu tingkat cepat atau lambatnya kepada diri individu masing-masing. Namun di sini ada yang berbeda, saudara-saudaraku. Mungkin amalan ini sudah sering kita dengar, sudah pernah kita laksanakan, tapi tata dan caranya yang belum ketemu rumusnya. Jadi malam ini akan saya ajarkan, ya, saat ini akan saya ajarkan bagaimana tata caranya, apa yang harus didawamkan, apa yang harus diamalkan, bagaimana prosedurnya yang benar supaya hajat kita secepat kilat. Diibaratkan malam ini kita bacakan, besok pagi alhamdulillah rezeki itu sudah datang. Ini khusus untuk yang sifatnya hajat besar, yang hutangnya sudah ratusan juta sampai miliaran, yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum punya mobil ingin punya mobil, yang belum nikah belum bisa menikah, dan sebagainya. Silahkan amalkan ini dan simak-simak baik-baik audionya. Sahabat muslim dan saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang dirahmati Allah SWT. Jadi mulai saat ini, jika di antara saudaraku semuanya menginginkan ya, memiliki hajat supaya terkabul, nggak pakai lama, nggak pakai ribet, coba pakai dengan amalan surah Yasin ya. Surah Yasin, betul. Tapi selama ini saya sudah sering mengamalkannya. Nah, di sini ada metodenya yang berbeda. Jadi tolong dipahami, disimak baik-baik. Surah Yasin ini kalian baca setelah melaksanakan sholat Isya. Ya. Dibaca berapa kali? 41 kali berulang. Nah, itu. Jadi 41 kali itu tidak terputus. Dan dibaca dalam kondisi duduk, tidak boleh berdiri, tidak boleh kemana-mana selama membaca surah Yasin ini hingga selesai. Artinya begitu kita sudah melaksanakan sholat Isya,
Kemudian langsung duduk dan berdoalah terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika rezekiku masih di atas langit, turunkanlah kepadaku ya Allah. Jika rezekiku masih di dalam bumi, timbulkanlah dan tampakkanlah dan sampaikanlah kepadaku ya Allah. Jika rezekiku masih berada di dasar lautan, angkatlah dan sampaikanlah padaku ya Allah. Jika rezekiku masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Jika memang sudah dapat, hadirkanlah untukku ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, hamba memohon hanya kepadamu ya Allah. Kabulkanlah apa yang menjadi keinginanku. Amin. Itu tata cara bahasa bisa diubah sesuai dengan versi masing-masing dengan bahasa masing-masing. Untuk saudara berbahasa yang bersuku Sunda ya pakai bahasa Sunda, nggak apa-apa. Yang orang Jawa pakai bahasa Jawa, orang Bangka pakai bahasa Bangka, orang Jakarta pakai Jakarta, Ambon pakai Ambon, Papua pakai Papua. No problem, itu up to you. Semuanya terserah di diri kita masing-masing. Karena pada dasarnya Allah tuh maha tahu dengan segala bahasa seluruh di dunia ini. Jangankan hanya bahasa manusia, bahasa binatang pun Allah tahu ya. Artinya memohon kepada Allah secara khusyuk, ditata dulu hatinya, tata dulu pikirannya, dijaga lisannya, supaya apa? Supaya kita bisa terhindar daripada namanya dosa. Ya minimal mengurangi. Kalau untuk menghapuskan total itu sangat susah. Jika kita selama ini sudah banyak melakukan hal-hal yang maksiat yang sifatnya berdosa ya dikurangi. Seiring waktu dikurangi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Mulai mensucikan diri atau membersihkan diri, banyak meninggalkan maksiat, dan mulai menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah melalui kitab suci yang sudah kita jadikan pedoman, yaitu Al-Quran ya. Jadi kembali perlu saya ulangi metodenya. Setelah melakukan atau melaksanakan sholat isya itu langsung duduk, langsung berdoa, dan jangan berdiri lagi. Untuk antisipasi ini perlu saya ingatkan, kalau metode saya dulu pernah saya lakukan ini berkali-kali dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi sebelum saya memulai sholat isya itu sudah saya siapkan dulu air mineral, ya terserah mereknya apa, karena ini bukan iklan. Air mineralnya itu terserah mereknya apa. Saya siapkan 2 atau 3 botol di sebelah-sebelah dekat-dekat saya, supaya nanti di saat saya membaca haus tidak perlu berdiri. Jadi sudah saya siapkan di dekat-dekat saya seperti itu. Kemudian baca surah Yasin sebanyak 41 kali ya. Ingat itu 41 kali. Itu saja. Waktunya Gus bervariasi dari tingkat kecepatan kita masing-masing, tapi mohon diingat jangan karena pengen cepat terus akhirnya ngebut Yasin wal Qur'anul lagi. Nah, ini tidak boleh. Jadi itu akan mengurangi nilai kekhusyukan, niat keikhlasan kita akan berkurang. Jadi lebih baik walaupun pelan, jelas, cepat pun juga jelas, niatnya dari hati ya. Bukan hanya mengandalkan mulut bla 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 baca surah Yasin, tapi hatinya tidak sampai, roh kita tidak terhubung dengan kepada Sang Pencipta. Itu nggak boleh. Durasinya berapa? Biasanya bisa di antara 1,5 jam, ada yang 3 jam, ada yang 5 jam. Dari hasil survei yang sudah pernah saya lakukan terhadap orang yang sudah mencoba ini, yang sudah saya arahkan untuk mendawamkan atau mengamalkan surah Yasin ini, ada yang 1,5 jam sudah selesai Gus, alhamdulillah. Ada yang 3 jam, alhamdulillah. Ada bahkan yang sampai 4 jam. Yaitu tingkat membacanya itu kan berbeda-beda, manusia tidak semuanya sama. Kalau seperti saya, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan 41 kali membaca surah Yasin itu tidak lebih dari 1 jam, alhamdulillah. Kenapa? Terbiasa dengan membaca akan semakin mempermudah kita dalam membacanya kembali. Berbeda dengan orang belum pernah membaca, mungkin ada yang kepleset, keliru, diulang lagi, akhirnya ragu-ragu, akhirnya ngulang lagi, dieja, dan itu yang membuat lambat ya. Setelah itu silahkan tidur, insya Allah. Jika itu kamu yakini, jika itu kalian benar-benar yakin kepada Allah bahwa Allah pasti mengabulkan doamu, Allah tuh maha memberi segalanya,
Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Memberi, Maha Kaya. Alhamdulillah pada saat itu saya hanya melakukan di saat malam Jumat. Kemudian saya tertidur. Entah kenapa besok pagi begitu saya terbangun, ada kejadian luar biasa. Di mana itu? Di bawah bantal saya. Jawabannya apa? Silahkan dibuktikan sendiri, saudara-saudaraku ya. Nanti pasti ada kejutan dari Allah. Jika itu dirasa memang sesuai dengan keinginanmu, ada rezeki mendadak yang datangnya tidak terduga, tahu-tahu sudah hadir di bawah bantalmu, alhamdulillahirabbil alamin. Berarti itu memang hakmu yang diturunkan oleh Allah padamu. Ya. Itu kalau kita bicara setelah sholat Isya. Waduh Gus, kalau 41 kali kayaknya nggak kuat deh, karena saya sudah sepuh atau sudah tua, punya penyakit rematik, encok dan sebagainya, sering kesemutan dan sebagainya. Ada masih pengecualian. Allah tuh maha kok, ya. Apa yang tidak untuk hambanya. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan dalam satu malam sekaligus, itu 41 kali. Bisa diangsur. Misalnya ini kan malam Senin. Malam Senin kita baca setelah sholat Isya itu berdoa, kemudian dibaca 10 kali ya. Besok malamnya 10 kali. Besok malamnya 10 kali. Besoknya lagi 10 kali. Nah, jadi malam Senin 10 kali, malam Selasa 10 kali, malam Rabu 10 kali, malam Kamis 10 kali, sudah berapa? 40 kali membaca Yasin. Berarti kurang 1, genapkan di malam Jumatnya. Itu, jadi sudah genap 41. Yang lebih bagus yang mana? Kalau yang lebih bagus menurut saya, lebih bagusnya 41 kali itu selesai dalam satu malam. Itu rutinkan saudara-saudaraku. Percayalah, kalau rutin bisa, apalagi bisa melakukan itu setiap malam 41 kali setelah sholat Isya, 41 kali setelah sholat Isya. Itu tidak akan sampai 40 hari. Keajaiban dari Allah itu pasti akan turun dan akan benar-benar membuat kita terkejut dunia. Jadi semua apa yang selama ini kita bayangkan menjadi kenyataan. Apa yang kita inginkan terwujud. Datangnya pun dari hal-hal yang sudah kita duga maupun tidak terduga. Itu semua terjadi atas kehendaknya Allah. Itu yang pertama. Versi yang kedua bisa juga dilakukan setelah melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, itu ya di atas jam 12 malam. Ya katakanlah 3 atau 4 jam kita selesai setelah melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, kemudian berdoa mohon kepada Allah, baca surah Yasin ini sebanyak 51 kali. Ya, kalau kita mulai dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 selesai. Tibalah saatnya subuh. Udah, setelah sholat subuh, kalau memang dirasa nggak kuat lagi, lebih baik jangan dulu, lanjutkan dengan sholat 2. Kalau memang nggak kuat lagi, faktanya memang tahu-tahu tertidur, ya sudah. Dan diharap nanti di saat terbangun dari tidurmu pasti akan ada kejutan yang luar biasa. Jadi kalau dari pengalaman pribadi saya pada saat itu, ya saya banyak menemukan kebaikan. Ya. Wujudnya seperti apa? Itu tergantung daripada individu masing-masing, bisa berupa uang, bisa berupa emas batangan, ya, bisa berbentuk kres pusaka atau apalah, saya nggak tahu itu, dan sebagainya. Intinya nanti akan terjawab dengan sendirinya setelah saudaraku melakukan atau melaksanakan itu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, 41 kali nggak kuat, dibuat 5 malam berturut-turut, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, 10, 40 ditambah malam Jumat 1, berarti 41. Masih juga repot, masih dipermudah lagi. Dengan jalan apa? Dengan cara apa? Kalau saudara-saudaraku punya teman nih atau punya saudara, kumpulin. Assalamualaikum teman-teman, saya sedang punya hajat, sengaja niat saya mengundang teman-teman kesini semuanya. Ini kita alhamdulillah sudah genap 10 orang. Tapi syaratnya satu, kalian harus jujur dan terus terang kepada mereka. Saya berikan contoh begini, saya sedang berhajat. Untuk membaca sendiri saya terlalu berat, ya. Kenapa? Harus 41 kali Yasin bolak-balik.
Saya panggil teman saya di saat setelah sholat isya kita mulai. Orang 10 saya kumpulkan. Saya jelaskan. Mohon diaminkan, doakan saya. Saya punya hutang 500 juta dan saya malam ini ingin membutuhkan uang itu agar ada terwujud dan saya bisa menyelesaikan hutang saya. Mohon bantuannya. Per orang saya minta tolong membaca Yasin 4 kali putaran. Jadi satu orang dijatah 4 kali putaran surah Yasin. Kalau dikalikan orang 10, kalau satu orang 4 kali putaran berarti dikalikan 10 kan 40. Nah, kurang satunya kita sendiri. Jadi genaplah 41 itu sistem gotong royong. Tapi syaratnya harus terus terang dan jujur. Sampaikan hajatmu kepada semua teman-teman atau saudara-saudaramu itu, apa hajatnya dan tujuannya apa, dan harus benar-benar disepakati. Tolong mas atau bang atau pak atau ibu atau dek, sampai 4 kali putaran surah Yasin ya, sampai 4 kali. Kalau kita orang 10 berarti 40 kali surah Yasin kalau dihitung semuanya diniatkan untuk hajat saya, dan saya tinggal membaca 1 berarti 41. Itu bisa ya. Tapi ya itu, kita harus punya pengertian atau toleransi kepada saudara-saudara atau teman-teman kita tadi ya. Setelah nanti mereka sudah rame-rame ikut membantu kita membaca surah Yasin tadi ya, berikanlah hidangan, mungkin makan atau jamuan-jamuan kue ala kadarnya. Alhamdulillah kalau kita punya rezeki nggak ada salahnya, namanya kita bersedekah. Amplopilah per orang ya, entah 1.000 rupiah, entah 100.000 per orang, entah 1.000 rupiah per orang, entah 1 juta per orang, semampu kita, seikhlas kita. Yang suka teh buatkan teh, yang suka kopi buatkan kopi, ada cemilannya, kue-kue dan sebagainya, diajak makan bersama. Walaupun hanya ya katakanlah sayur biasa saja ya, dengan kebersamaan itu pasti akan lebih indah ya. Yang penting tingkat keikhlasannya. Setelah mereka pulang disangoni kata orang Jawa. Nah, terima kasih, ini untuk sampean, semoga menjadi berkah kita semuanya, amin. Kasih orang satu amplop. Itu kalau kita bisa melakukan itu ya, berarti ada 3 versi. Bisa 41 itu dibaca sendiri selesai dalam 1 malam, bisa diangsur 10 kali selama 4 malam berturut-turut dan digenapi dengan malam terakhir 1 kali berarti 41. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan reungan, gotong royong, meminta pertolongan kepada sahabat, teman atau saudara atau tetangga. Yang penting syaratnya harus jujur dan sampaikan di awal tujuannya mau apa. Ya kalau tujuannya, tolong doakan saya semuanya, niat saya baca Yasin pada malam hari ini supaya saya dapat istri, supaya saya dapat suami, supaya usaha toko saya omsetnya bisa menjadi ratusan juta, supaya dalam minggu ini saya bisa terbeli mobil, supaya dalam bulan ini saya bisa terbeli rumah, supaya hutang saya lunas. Tapi ingat, ada satu hal yang perlu dicatat, hajatnya atau keinginannya tidak boleh 2 atau 3 sekaligus, hanya boleh 1 saja. Fokus. Malam ini belum diberikan, besok ulangi lagi, 1 lagi doanya yang sama dengan yang kemarin. Contohnya begini, saya pengen beli mobil ya Allah, kalau mobil itu masih ada di langit, turunkan dia. Kalau masih di bawah bumi, munculkanlah dia. Kalau jauh, dekatkan. Kalau dekat, dapatkan mobil saya. Besok juga begitu, doa saya masih minta mobil lagi. Kemudian besok harinya lagi ya minta mobil lagi. Kenapa? Saya fokus pada satu hajat atau satu keinginan. Yang lain gimana Gus? Boleh. Setelah mobil nanti terwujud, baru kita lakukan lagi Yasin lagi 41 kali lagi, minta rumah terkabul, minta lagi Allah pengen umroh atau haji, lakukan lagi, setelah dapat apa lagi, begitu dan seterusnya. Nah, jadi ingat, ada satu hal yang perlu dicatat, semua itu terjadi karena atas kehendaknya Allah SWT dengan satu kata, luruskan niatmu, luruskan hati dan pikiranmu, jaga lisanmu, puasa lisan, jangan sampai ceroboh dalam berbicara ya, bicara baik-baik, yang bagus, gunakan akal pikiran untuk memikirkan hal yang positif, hati jangan selalu berprasangka yang buruk, dan
menampung hal-hal yang tidak benar. Jadi fokus pada ibadahmu, fokus pada hajatmu, dan jangan pernah mengeluh. Perbanyak rasa syukurmu kepada Allah SWT, maka niscaya nanti akan ada satu keajaiban, kejutan demi kejutan yang bertubi-tubi akan menghampirimu. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saudara-saudaraku dimanapun saja berada yang dirahmati Allah SWT, mungkin itulah sedikit materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Besar harapan saya setelah mendengarkan audio ini, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, jangan pernah lelah, jangan pernah bosan untuk berbagi kebaikan kepada siapapun, karena itu bisa menjadi suatu amal ibadah untuk diri kita sendiri yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Besar harapan saya setelah kalian mendengarkan audio ini, bagikan, share baik ke sosial media manapun, ke Facebook, ke Instagram, ke WhatsApp dan sebagainya. Silahkan bagikan sebanyak-banyaknya. Saya doakan secara pribadi untuk yang sudah like, subscribe, dan membagikan video dan audio saya ini ke saudara-saudaranya maupun sahabat-sahabatnya. Semoga diberikan kesehatan lahir dan batin. Jika memiliki hutang, segera lunas hutangnya. Jika memiliki suatu hajat, segera dijabah, dikabulkan oleh Allah SWT, dan segera bisa pergi menunaikan ibadah haji atau umrah ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dari pengalaman sudah dari ada beberapa orang itu yang sudah saya bimbing dengan melalui metode ini. Alhamdulillah, dari awal yang mereka berkeinginan memiliki mobil, alhamdulillah tidak sampai 40 hari terwujud. Yang ingin memiliki rumah, alhamdulillah beliau sudah tidak ngontrak lagi, bahkan rumahnya pun sekarang sudah rumah yang sangat mewah dan megah. Yang tadinya tidak bisa menikah, akhirnya sekarang sudah memiliki anak. Yang usianya bangkrut sekarang sudah menjadi seorang miliarder. Amin ya rabbal alamin. Namun itu semua tidak akan mungkin terjadi jika tidak didasari dengan niat yang tulus, yakin pada Allah SWT, dan itu semuanya tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya atau izin dari Allah SWT. Jadi saya rasa itu saja dulu. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah kata atau dalam penyampaian, mohon dimaafkan dari lahir dan batin. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video berikutnya yang insya Allah bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku dimanapun saja berada. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.